Sepanjang sejarah, para pemikir terbesar telah menyadari satu kebenaran mendalam. Pikiran kita adalah penguasa sejati takdir kita. Pikiran membentuk keyakinan, memandu tindakan, dan pada akhirnya menentukan apakah kita akan meraih sukses atau terjerembab dalam kegagalan. Namun, banyak dari kita hanya menyentuh permukaan potensi mental kita. Kita sering terhalang oleh ketidakpastian, keyakinan yang membatasi, dan ketakutan yang tak tampak yang menghambat kemajuan kita. Tapi bagaimana jika ada cara untuk membebaskan diri dari belenggu mental ini? Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengajarkan bahwa penderitaan kita bukan disebabkan oleh peristiwa dalam hidup, melainkan oleh cara kita menilai peristiwa-peristiwa tersebut. Terkadang, kita terhambat bukan oleh rintangan eksternal, tetapi oleh batasan yang kita ciptakan dalam pikiran kita sendiri. Bagaimana jika Anda bisa mengubah pola pikir dan membuka pintu menuju dunia penuh kemungkinan? Dalam video ini, kita akan membahas strategi-strategi praktis yang bisa membantu Anda menggali potensi terpendam dalam pikiran yang mampu mengubah hidup Anda selamanya. Jika Anda siap untuk memulai perjalanan transformasi ini, tuliskan "Saya siap" di komentar dan mari kita mulai. 1. Fokus pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Seringkali kita terjebak dalam pencarian kesempurnaan, menetapkan standar tinggi yang menuntut segala sesuatunya harus sempurna untuk dianggap berhasil. Namun mari kita sejenak merenung, bayangkan berapa banyak yang bisa kita capai jika kita mengalihkan fokus dari kesempurnaan kepada kemajuan. Inilah ajaran Stoik yang sesungguhnya, menghargai perjalanan dan pelajaran yang didapat, bukan hanya hasil akhir. Stoik mengingatkan kita bahwa kendali atas peristiwa eksternal terbatas. Tetapi kendali atas reaksi dan tekad untuk terus berkembang adalah tempat di mana pertumbuhan sejati terjadi. Alih-alih meratapi ketidaksempurnaan, kenapa tidak merayakan setiap langkah kecil? Setiap usaha dan peningkatan, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju keunggulan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan semangat, tetapi juga mengurangi risiko menyerah. Bayangkan seperti seorang pematung yang memahat marmer. Mereka tidak memulai dengan patung yang sempurna, tetapi setiap ketukan pahat adalah langkah menuju hasil yang diinginkan. Fokus pada proses dan setiap langkah kecil memungkinkan kita berkembang secara stabil. Dengan pola pikir ini, kita menetapkan tujuan realistis, membagi tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola, dan merayakan pencapaian setiap tugas. Ini mengurangi rasa kewalahan dan menghindari jebakan perfeksionisme. Ingatlah bahwa yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Dengan fokus pada kemajuan, kita membangun ketahanan dan pola pikir yang lebih positif. Lepaskan kebutuhan akan kesempurnaan dan rayakan setiap kemajuan, sekalipun itu kecil. Inilah inti dari hidup Stoik, menemukan nilai dalam proses, bukan hanya dalam hasil akhir. 2. Belajar dari yang terbaik, cari mentor. Ada sesuatu yang benar-benar mengubah hidup dalam belajar dari seseorang yang telah menempuh jalan yang sama. Mentorship bukan hanya soal memperoleh pengetahuan atau keterampilan, tapi lebih tentang mengalami transformasi diri yang sering kali datang melalui wawasan dan bimbingan dari seorang mentor yang berpengalaman. Hubungan ini bisa menjadi pemicu kuat untuk pertumbuhan pribadi, mendorong Anda melampaui batasan yang Anda kira tidak bisa dilewati, dan memperluas pandangan Anda tentang apa yang mungkin dicapai. Dalam Stoikisme, seorang mentor berperan untuk menunjukkan bagaimana hidup dengan kebajikan dan kebijaksanaan praktis. Seperti Seneca yang belajar dari gurunya, atau Marcus Aurelius yang mendapat pelajaran dari mentornya. Memiliki seorang mentor berarti memiliki seseorang yang mencerminkan nilai dan disiplin yang Anda dambakan. Ini penting, karena lebih dari sekadar apa yang kita pelajari, yang lebih utama adalah bagaimana kita mengaplikasikan pembelajaran itu dalam hidup kita. Seorang mentor memberikan konteks dan kejelasan, serta menunjukkan bagaimana Anda dapat menghadapi tantangan dengan menerapkan prinsip Stoik seperti fokus, disiplin, dan ketahanan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan saat Anda dihadapkan pada keputusan sulit atau momen besar dalam karir, memiliki mentor sebagai tempat untuk bertanya dapat memberikan dampak besar.
Mereka memberikan wawasan berdasarkan pengalaman mereka dan seringkali dapat melihat potensi dalam diri kita yang belum kita sadari. Mereka membantu kita keluar dari zona nyaman dan menghadapi tantangan yang memperkuat karakter serta kemampuan kita. Bimbingan ini sangat bernilai, bukan hanya dalam teori, tetapi dalam penerapannya di dunia nyata. Lebih dari itu, dampak seorang mentor melampaui saran untuk tantangan tertentu. Mereka membantu membentuk cara kita berpikir, memperluas cara kita melihat masalah, dan mendorong kita untuk bertindak dengan integritas dan tujuan. Cerita serta pengalaman mereka menjadi pelajaran tentang ketahanan dan ketekunan, mengajarkan kita untuk tidak hanya bertahan dalam ujian hidup, tetapi juga berkembang menghadapinya. Stoik mengajarkan kita bahwa bukan peristiwa yang memengaruhi kita, melainkan bagaimana kita meresponsnya. Seorang mentor yang baik membantu Anda merespons dengan bijak, penuh pertimbangan, dan selaras dengan nilai-nilai Anda yang terdalam. Lantas, bagaimana Anda menemukan mentor seperti itu? Mulailah dengan mengidentifikasi kualitas-kualitas yang Anda kagumi, dan carilah orang yang mencerminkan kualitas tersebut. Mereka bisa berada di jaringan profesional Anda, komunitas sekitar, atau bahkan di antara penulis buku yang telah mempengaruhi hidup Anda. Hubungi mereka, ajukan pertanyaan, dan ungkapkan kekaguman Anda atas perjalanan yang mereka tempuh. Ingatlah, hubungan ini harus saling menguntungkan, berdasar rasa hormat dan niat tulus untuk tumbuh. 3. Lepaskan masa lalu untuk membebaskan masa depan Anda. Hidup dengan beban emosional yang tak terlihat itu seperti berlari dalam maraton sambil membawa ransel berat. Ini memperlambat Anda, membuat perjalanan terasa jauh lebih melelahkan dari yang seharusnya. Kita semua membawa beban-beban ini, penyesalan yang mengendap, konflik yang belum selesai, atau ketakutan yang berasal dari pengalaman masa lalu. Mengatasi beban emosional ini tidak hanya meringankan langkah Anda, tetapi juga membuka jalan menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan bebas. Stoikisme menawarkan perspektif yang berharga dalam hal ini. Ia mengajarkan bahwa persepsi kita terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu bukan peristiwa itu sendiri yang membentuk keadaan emosional kita saat ini. Bayangkan jika Anda bisa melihat peristiwa masa lalu bukan sebagai bekas luka, tetapi sebagai pelajaran yang menguatkan dan mengasah Anda. Orang-orang Stoik menekankan pentingnya hidup di masa kini dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, sikap dan reaksi kita. Mereka mengajak kita untuk mengamati emosi kita secara objektif, memahami sumbernya, dan kemudian memilih untuk tidak membiarkan emosi tersebut mendikte tindakan kita di saat ini. Lalu, bagaimana Anda bisa mulai mengatasi beban emosional ini? Langkah pertama adalah introspeksi. Cobalah untuk merenung dan lihat perasaan-perasaan mana yang menahan Anda. Tanyakan pada diri Anda, apakah perasaan ini didasarkan pada kenyataan sekarang, ataukah ia hanya bayangan masa lalu yang terus menghantui? Proses refleksi ini bukan untuk menekan emosi, tetapi untuk memahaminya dengan lebih dalam, agar Anda bisa mengelolanya dengan bijaksana. Mengakui perasaan adalah langkah pertama untuk menguasainya, bukan membiarkannya menguasai Anda. Selanjutnya, penting untuk mempraktikkan pengampunan, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Mengampuni memang bisa sulit, terutama ketika luka yang ada sangat dalam, tetapi pengampunan itu membebaskan. Ini bukan berarti membenarkan kesalahan atau melupakan apa yang telah terjadi, tetapi lebih kepada membebaskan diri dari beban kebencian. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana Anda meresponsnya. Mengampuni bukan untuk mengubah masa lalu, tetapi untuk memastikan masa lalu tidak mengendalikan masa depan Anda. Langkah praktis lainnya adalah membangun ketahanan dengan membingkai ulang narasi hidup Anda. Alih-alih melihat pengalaman masa lalu Anda sebagai sesuatu yang negatif, cobalah untuk menemukan kekuatan atau kebijaksanaan yang bisa Anda ambil dari setiap pengalaman tersebut. Ini tidak mengurangi rasa sakit yang Anda alami, tetapi memberikan Anda kendali lebih besar atas bagaimana hal itu akan memengaruhi masa depan Anda. Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi Anda bisa memilih cerita yang Anda ceritakan kepada diri sendiri tentang masa lalu tersebut. Menghadapi beban emosional adalah proses yang berkelanjutan.
Ini bukan pekerjaan sekali selesai, tetapi perjalanan yang membutuhkan kesadaran diri, penyesuaian, dan penerimaan. Praktek-praktek seperti meditasi, menulis jurnal, atau terapi bisa menjadi alat pendukung yang sangat berguna saat Anda melewati emosi-emosi tersebut. Alat-alat ini membantu Anda menciptakan ruang ketenangan dan kejernihan di mana Anda bisa memproses dan melangkah maju. Keempat, manfaatkan kekuatan repetisi dan visualisasi. Bayangkan jika Anda bisa menanamkan sebuah keyakinan dalam pikiran Anda yang tumbuh menjadi kepercayaan diri yang kuat, yang kemudian membentuk tindakan dan akhirnya takdir Anda. Ini bukan sekadar khayalan, melainkan inti dari penggunaan repetisi dan visualisasi. Dua alat yang sangat ampuh untuk mengubah cara berpikir dan mempersiapkan diri mencapai tujuan Anda. Ini adalah tentang membangun cetak biru mental untuk arah hidup Anda, lalu memperkuatnya hingga menjadi bagian dari diri Anda. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita menjadi apa yang sering kita pikirkan. Marcus Aurelius menekankan pentingnya fokus pada apa yang kita inginkan, bukan pada ketakutan. Dengan sering membayangkan kesuksesan dan mengulang afirmasi positif, Anda akan mulai melihat hasilnya sebagai sesuatu yang pasti, bukan hanya mungkin. Latihan ini bukan sekadar berangan-angan, tetapi tentang melatih pikiran secara sistematis untuk mengenali dan mengejar jalan menuju sukses. Mari kita bahas lebih dalam bagaimana Anda bisa menggunakan teknik-teknik ini dengan efektif. Mulailah dengan visualisasi. Bayangkan diri Anda meraih tujuan Anda secara rinci. Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lakukan? Siapa yang bersama Anda? Bagaimana perasaan Anda? Semakin banyak indera yang Anda libatkan, semakin nyata dan kuat pengalaman tersebut. Latihan mental ini mempersiapkan otak untuk melihat peluang yang mendukung tujuan Anda. Seakan-akan kesuksesan sudah ada di depan mata, dan Anda hanya berjalan di jalur yang sama untuk kedua kalinya. Selain visualisasi, lakukan repetisi. Inilah peran afirmasi. Pilih beberapa pernyataan positif dalam bentuk waktu sekarang yang menguatkan kemampuan dan potensi Anda. Frasa seperti, saya mampu, saya layak, atau saya sukses adalah pengingat yang kuat tentang nilai dan potensi Anda. Ulangi ini setiap hari, sebaiknya dengan suara keras, untuk memperkuat dampaknya. Repetisi yang konsisten tidak hanya meningkatkan harga diri, tetapi juga mengatasi pikiran negatif atau keyakinan membatasi yang bisa menghalangi kemajuan Anda. Menerapkan teknik-teknik ini dalam rutinitas harian Anda dapat memberikan perubahan besar. Cobalah menjadikan visualisasi sebagai bagian dari ritual pagi atau malam Anda, dan temukan waktu sepanjang hari untuk melakukan afirmasi, seperti saat perjalanan atau berolahraga. Seiring waktu, cara Anda berpikir akan berubah, begitu juga dengan tindakan Anda, karena otak dan tubuh mulai selaras dengan kenyataan baru yang sedang Anda ciptakan. Para Stoik menekankan pentingnya latihan dan konsistensi. Mereka tidak hanya merenung tentang filosofi, tetapi juga mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikatakan Epictetus, seorang musisi berlatih untuk mengasah seni mereka, seorang filsuf berlatih untuk mengasah jiwa mereka. Pikirkan visualisasi dan repetisi sebagai latihan harian Anda untuk menyempurnakan pikiran dan membentuk masa depan Anda. Dengan secara teratur membayangkan kesuksesan dan menguatkannya dengan afirmasi, Anda tidak hanya berharap untuk masa depan, tetapi juga membangunnya secara aktif. Ini lebih dari sekadar impian, ini adalah pondasi mental dan emosional yang konkret, yang akan membimbing keputusan dan tindakan Anda menuju kehidupan yang Anda inginkan. Kelima, bangun fondasi dengan pembelajaran berkelanjutan. Hidup selalu membawa tantangan, dan bagaimana kita menghadapinya akan menentukan perjalanan hidup kita. Salah satu cara terbaik untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh melalui tantangan tersebut adalah dengan terus belajar. Pembelajaran berkelanjutan mengajarkan kita untuk menjaga pikiran tetap tajam, penuh rasa ingin tahu, dan terbuka terhadap pengalaman serta informasi baru yang pada akhirnya memperkuat ketahanan diri kita. Dengan ini, kita membekali diri dengan keterampilan dan pengetahuan untuk mengatasi berbagai rintangan.
Para Stoik sangat menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hidup, percaya bahwa kebijaksanaan muncul dari usaha terus-menerus untuk mengembangkan diri. Seneca sendiri mengingatkan kita, selama hidupmu, teruslah belajar bagaimana hidup, yang menunjukkan bahwa pembelajaran adalah kunci ketahanan diri, karena ia mengasah pikiran kita dan mempersiapkannya untuk tantangan hidup yang tak terduga. Filosofi ini semakin relevan di dunia yang terus berkembang, karena melalui pembelajaran, kita bisa tetap relevan, baik secara pribadi maupun profesional. Lalu, bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran berkelanjutan dalam kehidupan untuk memperkuat ketahanan? Pertama, kita perlu mengubah pola pikir dan melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar, bukan hambatan untuk dihindari. Ketika menghadapi situasi baru atau sulit, bukannya mundur, hadapilah dengan rasa ingin tahu. Ajukan pertanyaan, cari sumber informasi, dan pahami situasi dari berbagai sudut pandang. Pendekatan ini akan memperluas wawasan kita dan mengurangi rasa takut serta kecemasan yang biasa muncul saat kita menghadapi ketidakpastian. Selanjutnya, luangkan waktu untuk belajar secara sengaja. Ini tidak selalu berarti harus kembali ke sekolah atau mengikuti pelatihan formal, meskipun itu bisa menjadi pilihan yang sangat baik. Bisa jadi sesederhana membaca buku, mendengarkan podcast, mengikuti workshop, atau berbincang mendalam dengan teman atau mentor. Kunci utamanya adalah konsistensi. Jadikan pembelajaran bagian rutin dari hidup Anda, sama seperti menjaga kesehatan fisik dengan olahraga. Selain itu, aplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan nyata. Penerapan ini memperkuat pembelajaran dan memberi kesempatan untuk bereksperimen serta memperbaiki pemahaman. Misalnya, membaca tentang teknik negosiasi atau prinsip kepemimpinan sangat berbeda dengan mengimplementasikannya dalam pertemuan atau saat memimpin tim. Penerapan langsung tidak hanya memperdalam pemahaman kita, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dalam menghadapi situasi serupa di masa depan. Terakhir, refleksikan perjalanan belajar Anda secara rutin. Refleksi membantu kita mengukur kemajuan, menemukan cara belajar yang paling efektif, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Ini adalah kebiasaan yang sangat dihargai oleh para Stoik, yang sering mengevaluasi tindakan dan pemikiran mereka di akhir hari untuk menilai apakah mereka sudah selaras dengan prinsip-prinsip hidup yang mereka anut. 6. Tindakan lebih penting daripada kesempurnaan. Salah satu jebakan yang sering kita hadapi adalah menunggu momen yang sempurna sebelum memulai sesuatu yang penting. Kita sering berpikir kita membutuhkan kondisi yang ideal, waktu yang tepat, atau keterampilan yang sempurna untuk memulai. Namun kenyataannya adalah, momen yang sempurna itu tidak pernah datang. Apa yang datang adalah kesempatan untuk bertindak, meskipun itu tidak sempurna. Pendekatan ini bukan hanya tentang melakukan, tapi juga belajar melalui tindakan. Para Stoik sangat menghargai tindakan. Mereka percaya bahwa kebajikan dan kebijaksanaan tidak hanya ditemukan dalam pemikiran, tetapi juga dalam perilaku. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jangan buang waktu lebih lama untuk berdebat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang baik, jadilah orang baik itu. Ini mengingatkan kita bahwa kemajuan sejati datang bukan dari perencanaan atau teori, tapi dari tindakan nyata. Ketika kita mulai mewujudkan rencana menjadi tindakan, kita memasuki aliran pengalaman yang mengajarkan pelajaran-pelajaran yang tak bisa didapatkan hanya dari teori. Lalu, bagaimana cara kita beralih dari perencanaan ke tindakan? Mulailah dengan membagi tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Ini akan mengurangi rasa kewalahan dan memudahkan kita untuk memulai. Misalnya, jika Anda ingin memulai bisnis baru, mulailah dengan riset pasar atau merencanakan ide produk. Bukan khawatir tentang menyusun rencana bisnis secara keseluruhan. Melalui langkah-langkah kecil, Anda membangun momentum yang akan memudahkan Anda menghadapi tantangan yang lebih besar. Kemudian, tetapkan tujuan yang jelas dan terjangkau. Tujuan ini harus spesifik sehingga Anda tahu langkah berikutnya yang harus diambil. Kejelasan ini akan mengurangi penundaan yang biasanya muncul karena ketidakpastian tentang langkah selanjutnya.
Setiap tujuan kecil yang tercapai akan meningkatkan rasa percaya diri Anda dan memperkuat kebiasaan untuk bertindak. Selain itu, tanamkan pola pikir yang menghargai usaha, bukan menghindari kesalahan. Tidak masalah jika Anda membuat kesalahan. Kesalahan itu adalah peluang untuk belajar. Yang penting adalah bagaimana Anda belajar darinya dan terus maju. Prinsip stoik yang mendasari ini adalah fokus pada apa yang bisa kita kontrol dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kontrol. Anda tidak dapat mengontrol hasilnya, tetapi Anda bisa mengontrol usaha dan sikap Anda terhadap kesalahan atau kegagalan. Terakhir, dorong diri Anda untuk keluar dari zona nyaman. Tindakan seringkali melibatkan menghadapi rasa takut dan ketidakpastian. Ingatlah, keberanian bukan berarti tidak merasa takut, tetapi kemampuan untuk bertindak meskipun rasa takut itu ada. Setiap kali Anda menghadapi tantangan dengan berani, Anda tidak hanya lebih dekat dengan tujuan Anda, tetapi juga membangun kekuatan pribadi dengan menyadari bahwa Anda bisa mengatasi kesulitan. Dengan mengutamakan tindakan daripada kesempurnaan, Anda menyelaraskan diri dengan filosofi stoik tentang kebijaksanaan praktis. Ini tentang menerima hidup apa adanya, bukan seperti yang Anda inginkan, dan mengambil langkah kecil setiap hari untuk hidup sesuai prinsip dan tujuan Anda. Ingatlah, tindakan adalah jembatan antara keadaan Anda saat ini dan kehidupan yang Anda inginkan. Jangan menunggu momen yang sempurna, ciptakan momen itu dengan setiap langkah kecil yang Anda ambil. 7. Mengubah ketakutan menjadi kekuatan penggerak. Ketakutan seringkali dianggap sebagai salah satu perasaan paling kuat yang mempengaruhi hidup kita. Ia bisa membuat kita terhenti, membekukan langkah, dan menghalangi kita untuk mengambil risiko atau menjelajahi hal-hal baru. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa ketakutan itu sendiri bukanlah masalah utama? Yang menjadi masalah adalah cara kita memandang dan merespons ketakutan tersebut. Banyak orang melihat ketakutan sebagai tanda untuk berhenti. Namun bagaimana jika ketakutan justru menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang benar? Bagaimana jika, alih-alih menghindarinya, kita bisa menjadikannya bahan bakar untuk pertumbuhan kita? Para Stoik memiliki pandangan yang unik terhadap ketakutan. Mereka tidak percaya kita harus menghilangkannya sepenuhnya, karena itu hampir mustahil. Sebaliknya, mereka mengajarkan kita untuk menguasainya. Marcus Aurelius menulis, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa eksternal. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Artinya, ketakutan adalah reaksi internal kita, bukan realitas eksternal yang tak bisa kita ubah. Itu adalah perasaan yang bisa kita latih dan kelola. Anda bisa memilih untuk membiarkan ketakutan mengatur langkah Anda, atau Anda bisa menggunakannya untuk memfokuskan energi dan mendorong diri Anda maju. Langkah pertama untuk mengubah ketakutan menjadi kekuatan penggerak adalah dengan mengubah cara Anda melihatnya. Alih-alih melihat ketakutan sebagai sinyal untuk mundur, lihatlah itu sebagai petunjuk bahwa Anda berada di jalur yang tepat, sesuatu yang menantang di luar zona nyaman Anda. Ketika Anda merasa takut sebelum kesempatan besar datang, itu bukan sinyal untuk berhenti, tetapi panggilan untuk melangkah lebih jauh. Cobalah untuk mengganti "saya takut" dengan "saya bersemangat". Otak kita memproses ketakutan dan kegembiraan dengan cara yang mirip, sehingga dengan mengubah pola pikir, Anda bisa mengubah ketakutan menjadi antisipasi. Selanjutnya, latih diri Anda untuk menghadapi ketakutan dalam dosis kecil yang terkendali. Sama seperti membangun kekuatan fisik, ketahanan mental pun membutuhkan latihan. Jika Anda takut berbicara di depan umum, mulailah dengan berbicara di depan cermin, kemudian berlatih di depan kelompok kecil, dan secara bertahap tingkatkan audiens Anda. Paparan bertahap ini akan melatih otak Anda untuk melihat ketakutan sebagai sesuatu yang dapat Anda atasi, bukan sesuatu yang harus dihindari. Seneca pernah berkata, kita lebih banyak menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Ketakutan kita seringkali lebih menakutkan dalam pikiran kita daripada kenyataannya. Dengan menghadapi ketakutan secara langsung, Anda akan membuktikan bahwa Anda mampu menghadapinya, bahkan jika hal terburuk yang Anda bayangkan terjadi. Salah satu teknik stoik yang sangat berguna adalah premeditatio malorum, latihan membayangkan kemungkinan terburuk. Alih-alih lari dari ketakutan,
hadapilah dalam pikiran Anda. Tanyakan pada diri Anda, apa yang terburuk yang bisa terjadi? Bagaimana saya akan menghadapinya? Bisakah saya bertahan? Kebanyakan dari kita akan menyadari bahwa meskipun yang terburuk terjadi, itu bukan akhir dunia. Ini bukan tentang berlarut-larut dalam negativitas, tetapi lebih pada mempersiapkan diri secara mental, sehingga ketakutan tidak bisa menguasai kita. Tindakan adalah antidot dari ketakutan. Semakin lama kita ragu, semakin kuat ketakutan itu menjadi. Namun ketika kita mulai bergerak, walaupun sedikit, ketakutan akan mulai mengecil. Baik itu melakukan panggilan telepon yang sulit, memulai usaha baru, atau mengambil langkah yang belum pernah kita ambil sebelumnya, kuncinya adalah bergerak. Seperti yang dikatakan Seneca, bukan karena hal-hal itu sulit kita tidak berani, tetapi karena kita tidak berani, hal-hal itu menjadi sulit. Ketakutan tumbuh karena ketidakberanian kita. Namun begitu kita bertindak, ketakutannya akan mulai melemah. Ketakutan bukanlah musuh Anda, ia adalah guru yang mengajarkan Anda di mana peluang terbesar untuk tumbuh berada. Ketika Anda belajar untuk bekerja dengan ketakutan, bukan melawannya, Anda akan menjadi tak terhentikan. Alih-alih lari dari ketidaknyamanan, hadapilah dengan keberanian. Alih-alih menunggu hingga Anda merasa sepenuhnya siap, ambil lompatan dan percayalah bahwa Anda akan menemukan jalan sepanjang perjalanan. Inilah cara hidup stoik, bukan tanpa ketakutan, tetapi dengan menguasainya. Dan begitu Anda menguasai ketakutan, tak ada batasan untuk apa yang bisa Anda capai. Pada akhirnya, pikiran Anda adalah sekutu terbesar Anda atau penghalang terbesar Anda. Batasan yang Anda yakini adalah batasan yang telah Anda terima, tetapi itu bukanlah kenyataan. Anda memiliki kekuatan untuk membentuk kembali pemikiran Anda, mengambil tindakan berani, dan menembus setiap hambatan yang menghalangi jalan Anda. Para Stoik mengajarkan kita bahwa kekuatan tidak ditemukan dalam menghindari tantangan, tetapi dalam menghadapinya dengan keberanian dan kebijaksanaan. Jadi saat Anda melangkah maju dari momen ini, ingatlah, progres lebih penting daripada kesempurnaan, tindakan lebih berharga daripada keraguan, dan ketahanan lebih kuat daripada rasa takut. Jika video ini memberikan dampak positif bagi Anda, jangan berhenti di sini. Tonton video berikutnya di layar Anda untuk terus mengasah pola pikir Anda dan membuka potensi penuh yang ada dalam diri Anda. Dan jika Anda belum melakukannya, pastikan untuk subscribe dan bergabung dengan Esensi Stoik, tempat kita tumbuh lebih kuat, satu pelajaran pada satu waktu.